Kan sebenarnya saya ceritakan dulu sebentar ya, karena supaya publik juga paham karena ini sudah beberapa waktu yang lalu. Anda menuduh Pak Paiman adalah Pak Paiman punya kios di Pasar Pramuka Jakarta. Oh, bukan di situ kasusnya. Ya, sebentar. Ini jadi kita bicara dulu ya. Yang kemudian dikatakan mencetak ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Itu benar. Oke, Anda masih pada keyakinan itu? Benar. Oke, Anda minta maaf apa? Nah, jadi pada waktu itu. Jadi sampai sekarang Anda masih meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka oleh kiosnya Pak Paiman? Ya. Oh, betul? Betul. Oke. Nah, jadi begini. Iya, ini jauh sekali. Harusnya saya pikir tadi Mas Farhat ada di Jakarta. Pokoknya setiap saat aja kalau nggak ada narasumber kan kita tetangga kan dari Kemang ke Pasar Minggu. Benar-benar. Nah, Mas Farhat, itu saya kemarin itu mendengar dan menyaksikan ya, seru sekali. Biasa di TV sebelah dan beberapa kali nama Mas Farhat disebut-sebut ya. Harusnya Farhat hadir di sini, harusnya Farhat hadir di sini kan gitu. Dalam kaitan begini, sebenarnya sih kasus yang semula kita juga terkaget-kaget, ternyata antara Prof Paiman dengan Betor itu sudah berdamai ya kan. Tiba-tiba yang meminta dan membujuk damai itu justru Pak Paimannya. Loh, ini kok aneh. Terus kemudian yang menjadi juga menarik adalah Betor ya kembali berulah, dalam arti berulah itu dia sampai sekarang tetap meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka. Ya kan, sesuatu yang berbeda dari pernyataan dia sebelumnya setelah berdamai dengan Pak Iman dan timnya Pak Mas Farhat. Nah, bisa mungkin penonton Ruang Konsensus diberikan informasi sebenarnya dalam kaitan kasus gugatan yang dilakukan oleh Prof Paiman ke Betor sehingga berdamai itu seperti apa persisnya, Bung Farhat? Baik, Mas. Saya akan jelaskan sebenarnya siapa Betor itu. Ya, kenapa mereka minta damai? Ya, bukan saya minta damai, karena mereka menuduh bahwa Pak Profesor Paiman itu ijazahnya S1, S2, S3 profesornya palsu juga gitu. Ya. Mereka menuduh bahwa Pak Profesor Paiman adalah orang yang mencetak ijazah Pak Jokowi Presiden RI ke-7 di Pasar Pramuka. Kemudian istrinya Betor itu sudah stres menurut pengacaranya dan minta didamaikan. Kemudian mereka pergi ke Komisi Informasi Publik yang dimana mereka menanyakan ijazahnya Profesor Paiman. Saya bilang, berisik banget, saya kirimlah itu ijazah aslinya. Kamu cek di Diknas, bukan di KIP, Informasi Publik, KIP, tapi di Dikti gitu. Akhirnya Herman Kadir, wah ini kamu nggak jadi katanya. Ya udah, aku udah sarankan ke Betor, Tor, masuk kamu ini. Kalau begini caramu gitu. Jadi bukan justru Pak Profesor Paiman tidak mau. Justru dia minta dicabut aja gugatan perdata, biar fokuskan ke pidana, karena terkesan kita nyari uang. Paham nggak maksudnya? Kan perdatanya apa, Mas Farhat? Perdatanya apa? Pidananya apa waktu itu? kalau perkara perdatanya, ini kan terkait awalnya laporannya Egy Sujana, pengaduannya ke Barreskrim yang di SP2HL dihentikan. Tapi mereka sudah tahu yang dilawannya adalah presiden yang punya hak imunitas, yang dijaga sampai mati, kuburnya pun dijaga. Tapi terus minta ijazah asli, padahal mereka juga pembandingnya juga tidak jelas dari mana yang dia bandingkan dengan metode akademisi dan penelitian. Padahal etika penelitian tidak seperti itu. Nah, saya udah tahu ijazah Pak Jokowi ini asli dan UGM menyatakan asli. Nah, kemudian berkembang menghina Profesor Paiman. Nah, kemudian kita gugatlah termasuk Egy Sujana, orang-orang yang menghina semua. Ya, kita minta termasuk turut tergugat itu Pak Jokowi dan Kapolri. Hadir semua. Kita hanya minta majelis terkait dengan SP2HL tersebut, tolong itu dinyatakan berkekuatan hukum. Ketika hakim mengabulkan itu, dan mereka dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan menghentikan semua kegiatan yang menghina Pak Jokowi maupun menghina Profesor Paiman. Karena kalau udah ada produk hukum yang menghentikan satu perkara mereka masih menghina, apalagi
kepastiannya hukum itu, landasan kepastian hukum dan keadilan kita itu dapatnya di mana? Itu dari perdatanya. Tapi secara pidana kita udah melaporkan pencemaran nama baik, Oh, oke. termasuk ujaran kebencian, fitnah. Nah, itu sudah masuk. Sebenarnya perdata itu nggak terlalu perlu. Kita maunya mau dipenjarain mereka ini, Roy Suryo, Bitor gitu. Nah, tapi supaya fair, supaya bisa dibuka di pengadilan tuh mana kekurangan kelemahannya. Makanya kita masukkan juga pihak UGM. UGM datang, Kapolri datang. Pak Jokowi memang nggak hadir, tapi kan beliau kan hanya sebagai tergugat, tidak wajib. Nah, justru yang penakut ini yang kita anggap cowboy cengeng, yaitu Roy Suryo, Resmond, dan Tifa nggak datang. Nggak mau terima alamat, nggak mau terima alamat. Roy Suryo, kau ingin berperang lawan kita secara hukum dan fakta, benar kau datang. Buktinya Bitor, alamatnya katanya gimana datang Bitor. Sampai pengacaranya Azam bilang alamatnya kok di gue ya. Kau kan mengaku sebagai tim pembela umat dan aktivis. Nah, buktinya ada gitu. Nah, kemudian dilobilah kita minta damai, damai hak katanya. Oh, jadi yang minta damai itu dari mereka ya? Iya dong. Loh, Masa kenapa kita kemarin minta mereka mengatakan damai? yang justru meminta damai dari timnya Pak Farhad? Ini aneh juga nih Nggak membola balik mungkin. cerita. Nggak, nah, lihat yang rekaman saya kirim itu, Pak Paiman nggak mau kan? Kalau proses mediasi itu tidak bisa kita suruh mediasi, itu memang aturan acaranya. Ya dengan kita ketemu di situ ya, berarti kan ditanya mau damai nggak? Nah, kemudian Bitor, ya saya sudah minta maaf, mau dia kayak apa lagi katanya gitu kan? Ya udah, kamu kalau minta maaf ya udah, kata Herman bilang kita hentikan, sudah tamat masalah pasar pramuka. Mereka mengakui bahwa ijazah Profesor Paiman itu asli. Dan bukan Pak Paiman yang mencetak ijazah. Ya, masalah urusan dengan Pak Jokowi memang tidak kapasitas mereka berbicara di situ. Tapi dengan tidak dicetak aslinya di pasar pramuka ijazah itu, dan UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, sebenarnya apalagi persoalan tidak ada. Jadi proses perdamaian itu mengikuti hukum acara yang namanya mediasi. Tidak bisa satu pihak minta damai, kemudian dia mengatakan saya tidak mau damai, tapi diminta damai, tapi tergantung hasil akhir. Kenapa Bitor mau damai? Karena istrinya udah stres, nggak bisa tidur, dan itu ada rekamannya. Istrinya dan anaknya bersyukur karena Pak Paiman mau membuka pintu maaf. Ya. Nah, jadi habis damai minta makan. Oh. Nah, minta makan inilah yang rombongan yang bayarnya hampir 8 juta, 7 juta lebih. Yang sampai bungkus kepala ikan yang 250.000, 12. Untuk apa itu? Ya, rokok sampai 50 bungkus. Masya Allah. Itu kan merampok. Pesta. Ini sebenarnya damai apa pesta itu, Bung Farhan? Ya itulah, makanya saya heran. Hei Bitor, kau kalau udah bawa geng, kau minta makan situ, nggak usah kau ngaku-ngaku kita minta damai, nggak ada gunanya. Akhirnya, Mas, nih. Gara-gara dia ingin membatalkan perdamaian, saya udah nggak mau sidang lagi sama kalian. Kita cabut laporannya. Sehingga proses damai ini tidak pernah dibawa ke pengadilan di depan hakim, hanya depan mediator. Jadi dengan kata lain, tidak ada perdamaian yang terjadi. Yang terjadi adalah Bitor minta maaf dan mengakui ijazahnya Pak Paiman itu asli dan bukan yang mencetak ijazahnya Pak Jokowi. Kalaupun saat ini Bitor marah, itu adalah karena saya tidak ketemu-ketemu dia lagi, udah cabut. Jadi dia ini sekarang lagi pusing menghadapi perkara dia di kepolisian. Nanti kalau dia dipanggil polisi, dia ngaku udah damai, dia bilang udah nggak damai. Jadi lanjut proses pidana. Bilang orang bodoh jalan bisa. Ya? Pidananya Bitor ini tetap jalan? Jalan, belum ada pencabutan. Jadi ini bukan perkara atau damai yang kabul, tapi kibul. Mereka yang merasa kibul. Mereka, kalau kita sih menganggap perdamaian tidak ada, tapi mereka mengatakan membatalkan perdamaian. Kalau perdamaian ada di muka hakim, sudah ada akta pendading, kemudian dibatalkan, itu benar. Ini belum ada, dadingnya belum ada. Disinilah saya melihat orang jahat yang sejahat-jahatnya. Jadi perkara yang saya cabut di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu bukan menyelesaikan, bukan menghentikan semua proses Bitor Suryo, Hmm. tapi adalah penegasan dan penjelasan dan kejelasan Hmm. bahwa mereka itu layak dipidana melanggar Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan melanggar ketertiban umum. Wow, berlapis-lapis ini Bung Farad Ih, pasalnya. jahat. Mana ada di dunia ini orang mempersoalkan ijazah orang, nyangkut-nyangkut ijazahnya ini. Bagaimana kalau kalian datang ke kawinan, tiba-tiba ketemu saya nanya, mana ijazahnya, asli palsu? Kan tersinggung orang digituin. Mhm. Kayak nggak punya etis, kayak nggak Indonesia banget gitu. Mhm. Saya berani taruhan bikin aja survei, apakah banyak yang mendukung mereka atau tidak. Paling yang mendukung mereka kan hanya terkait dengan perang pasca presiden kemarin. Ya kan? Mereka ada yang masih yang grup yang nggak bisa move on, yang nggak bisa menerima kemenangan presiden saat ini gitu. Ya. Sehingga mereka berkelompok. Nah, oleh karena itu, Mas, saya ingatkan kepada Bitor, kamu itu udah nggak ada yang percaya lagi di Indonesia. Udah jelas-jelas kamu minta maaf, katanya Farhad yang membujuk minta maaf. Loh, Iya, itu yang terjadi. sekarang sudah terjadi damai nggak di antara kamu dengan Prof. Paiman? Tidak jadi. Kamu kan marah, gara-gara sebelum damai saya cabut perdatanya, dan saya tidak cabut pidananya. Dia nggak bisa lagi ngomong, minta maaf, karena kita tahu karakter dan perilaku yang buruk itu. Jadi memang terkesan dia nggak jadi damai. Tapi sebenarnya yang diuntungkan kalau nggak jadi damainya Profesor Paiman, karena dia bisa melihat Bitor di penjara. Iya, 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 iya. Kayaknya Betul nggak? yang menunggu Bitor di penjara itu kayaknya banyak sekali. Bung Banyak. Farad. Makanya kita minta ke Kapolda Metro Jaya, Bareskrim, tolong ditangkap semua orang yang menghina Pak Jokowi dan Profesor Paiman.